Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Riro, pelaut obat dari SMK Negeri 1 Pelabuhan Ratu. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit pencerahan tentang bagaimana melakukan perhitungan pada haluan rangkai. Oke. Ya. Pada haluan rangkai khususnya nanti Anda semua akan melakukan perhitungan bagaimana cara menentukan tempat tiba duga kapal, bagaimana cara menentukan perolehan duga, perolehan sejati, ya, dan salah duga. Oke. Sebelum melakukan perhitungan, Anda harus mengenal dulu bagaimana konsep daripada titik-titik yang ada pada haluan rangkai, ya. Saya coba menganalogikan seperti ini. Jadi nanti ada titik yang pertama adalah TTO, ini tempat tolak, ya. Tempat tolak kapal. Kemudian berikutnya ada tempat tiba sejati, ya. Maksud saya tempat tiba duga. Dan yang ketiganya tempat tiba sejati. Anda harus mengetahui pengertian daripada ketiga titik ini. Yang pertama titik tolak itu berarti titik di mana kapal bertolak, ya. Terus sering disebut dengan koordinat titik tolak, titik berangkat. Kemudian kalau tempat tiba duga, tempat tiba duga merupakan hasil perhitungan, ya, antara haluan jauh kapal. Sedangkan titik tiba sejati adalah ini posisi kapal yang diperoleh dari perhitungan melakukan pengamatan terhadap benda-benda astronomis, ya, misalkan matahari, bintang, bulan, planet dan sejenisnya. Nah, kita mulai. Kapal ini berangkat dari titik tolak ke tempat tiba duga, ya kan? Maka akan diperoleh perolehan duga. Kenapa perolehan duga? Karena kapal berangkatnya dari tempat tolak ke tempat tiba duga. Begitu. Ya. Yang berikutnya, kapal dari tempat tiba duga menuju ke tempat tiba sejati. Ini disebut dengan salah duga. Berarti salah duga itu adalah haluan dan jauh, ya, yang diperoleh dari titik tiba duga ke titik tiba sejati. Itu salah duga itu. Ya, salah duga itu. Oke. Yang berikutnya perolehan sejati, ya. Berarti perolehan sejati itu haluan dan jauh kapal yang dihitung dari tempat tolak kapal di sini, ya, sampai kapal nyampe ke tempat tiba sejati. Awas. Namanya perolehan sejati. Kalau perolehan duga tadi kapal dari TTO ke tempat tiba duga. Tapi kalau perolehan sejati kapal dari TTO ke tempat tiba sejati. Oke guys. Mungkin lebih ininya kita coba definisikan berdasarkan ketiga titik tadi, maka akan diperoleh apa itu tempat tiba duga, ya. Tempat tiba duga adalah posisi kapal yang diperoleh dari perhitungan dan haluan dan jauh kapal.
Oke, kalau tempat tiba sejati, tadi sudah saya sampaikan, tempat tiba sejati adalah ya posisi kapal yang diperoleh dari penilikan benda angkasa. Kemudian perolehan duga adalah haluan dan jauh kapal. Awas, haluan dan jauh kapal yang dihitung dari tempat tolak ke tempat tiba duga. Sebaliknya, perolehan sejati adalah haluan dan jauh kapal yang dihitung dari tempat tolak ke tempat tiba sejati. Gitu. Yang terakhir, salah duga adalah haluan dan jauh kapal yang dihitung dari tempat tiba duga ke tempat tiba sejati. Ya, mudah-mudahan kelima pengertian definisi ini Anda lebih jelas. Kalau kurang jelas, buka lagi ke 3 titik tadi, ya, ke PowerPoint tadi sebelumnya. Oke, setelah Anda mengerti tentang definisi-definisi, maka Anda akan menghitung ya definisi yang kita sudah hafal ini, yaitu tempat tiba sejati, tempat tiba duga, perolehan sejati, dan salah duga. Ya, itu haluan rangkai. Jadi haluan rangkai itu haluan kapal yang berlayar secara berangkai. Ya, dari tempat satu ke tempat yang lain, terus dari tempat lain dilanjutkan ke tempat yang lainnya secara berangkai, itu haluan rangkai. Oke guys, ya, kita coba langsung ke contoh soal guys. Ya, misalkan kapal ikan ini saya ambil contoh kapal ikan, ya, bertolak dari koordinatnya 31 derajat, sekian ini. Ya, kapal tersebut berlayar berturut-turut menuju ke titik ya, ke titik C misalkan, ya, misalkan titik C, atau misalkan kapal ikan menuju ke fishing ground 1. Haluan pedomannya 32, kemudian sejauh 38 mil. Ya, deviasi kapalnya 2 derajat east. Deviasi kapal tergantung dari haluannya, ya, ada di daftar deviasi. Kemudian lanjut lagi ke titik R atau ke fishing ground yang kedua, nangkap ikan lagi ke titik yang kedua, haluan pedomannya itu 1, jauhnya 141 mil. Deviasinya maaf, deviasinya 1 derajat west. Dilanjut lagi ke titik S dengan HP 110, jauhnya, dan terakhir ke titik Z atau ke fishing ground 4. Ya, misalkan haluan pedomannya 148 derajat, jauhnya 120 mil, deviasi 1 derajat S. Misalkan diperoleh tempat tiba sejati 30 derajat sekian. Berarti ini berdasarkan hasil penelitian benda angkasa. Variasi peta di daerah tersebut misalkan 1 derajat west. Misal, maka Anda bisa menentukan tempat tiba duga kapal, ya, perolehan duganya, perolehan sejati, dan salah duga. Saya ulangi, tempat tiba berarti posisi kapal yang dihitung dari perolehan haluan jauh kapal. Perolehan duga, haluan dan jauh kapal yang dihitung dari TTO ke TTI duga. Awas. Perolehan sejati diperoleh haluan jauh dari TTO ke tempat tiba sejati. Nah, salah duga kapal berarti haluan jauh kapal yang dihitung dari tempat tiba duga kapal ke tempat tiba sejati kapal. Itu salah duga. Jadi saya mohon Anda harus lebih mengerti sebelum melakukan perhitungan. Oke. Seperti biasa diketahui, ya, TTO tadi sudah 31. Kemudian TTI sejatinya berdasarkan penilikan misalkan diperoleh sekian. Anda akan menghitung tempat tiba duga, perolehan duga, perolehan sejati, dan salah duga. Oke, dasar yang pertama Anda adalah menggunakan tabel. Ini tabel ini adalah tabel untuk menghitung
perhitungan Halon Ranke dengan cara datar. Menurut saya ini yang paling mudah, ya. Jadi saya berharap, saya mohon kepada Anda semua harus teliti, ya, awas. Ya. Harus teliti, jangan sembrono supaya tidak terjadi kesalahan pada tabel. Kalau terjadi kesalahan pada tabel, akan diyakinkan Anda akan melakukan kesalahan juga pada perhitungan selanjutnya. Ini dasarnya ada di sini, guys. Ya, dasarnya ada di sini. Oke, kita mulai. Nomor fishing ground tadi, ya, titik Z, titik R, kita supaya mudah ke nomor fishing ground saja. Nomor fishing ground 1, fishing ground 2, fishing ground 3, dan 3 sampai 4. Dia buat tabel. Fishing ground 1, halon pedomannya 32, ya kan? Variasinya tadi di soal 1 derajat barat, deviasinya 2 derajat timur, ya. Anda isi, nyampe sini sudah. Kalau sudah diisi sampai sini, maka Anda tinggal melanjutkan perhitungan. Ini kan yang dari soal ini, guys, ya enggak? Nah, tinggal menghitung kulum HS halon sejati. Kalau ngikutin rumus, HS sama dengan HP, kan gitu, guys. Ya, halon pedoman ditambah variasi ditambah deviasi. Kan begitu. Ya, berarti mau dicoret-coret boleh atau malah langsung cara cepat boleh, ya. Ini saya akan gunakan yang cara yang cepat saja. Gitu. Caranya gimana? Variasi dan deviasi you bereskan dulu, ya. Kalau sudah beres, maka tinggal ditambahkan dengan HP-nya halon pedoman kapal. Contoh, ini -1, ini +2, ya guys. Berarti kalau ditambah 2, -1 ditambah 2 atau 2 dikurangi 1, guys, sama kan? Berarti ini hasilnya +1, ya guys. +1 ditambah 32, 33 ketemunya, oke. Ya, jadi Anda mau pakai rumus boleh, dicoret-coret, tapi kalau sudah rada canggih, Anda bisa langsung. Fishing ground kedua, guys, kita lihat. -1, ya kan? Ini -1 juga, ya. -1, -1. Jadi matematik, ya -1 dikurangi 1, maka sama dengan -2, ya kan, guys? Ya, supaya mudah, logikanya ngambil pulpen 1, ngambil lagi 1 lagi, berarti ngambil 2 pulpen. Ya, -2. Gitu. Maka 71 dikurangi 2, kan gitu, guys. Ya enggak? Jadi diperoleh 69 HS-nya. Begitupun yang ketiga, guys, caranya sama. -1, -2, -3, 110 kurangi 3, 107, gitu kan? Ini -1, ditambah 1, 0 hasilnya, berarti ya 48. Jadi halon sejatinya ketemu sekian. Awas, kalau Anda salah hitung saja di sini, alamat, guys. Ya. Maka nanti perhitungan selanjutnya akan terjadi kesalahan. Makanya harus teliti. Oke. Yang kolom berikutnya, guys, ya, kita lihat AZ. AZ itu azimutal. Ya, Anda sudah belajar azimutal dulu. Oke. Kalau HS-nya 33 derajat, berarti ini ada di kuadran utara sama timur. Ingat, guys, ya. Berarti ini utara sama timur ada di sini nih. Maka azimutalnya utara 33, timur, ya. Saya mengingatkan saja, dulu Anda sudah belajar. Oke, 69 juga sama, guys, ada di utara dan timur. Ya. Karena utaranya ini 0 atau 360 derajat, timurnya 90. Berarti 69 masih ada di antara utara dan timur. Jadi utara 69 derajat timur. Oke, guys. 107 derajat ini, guys.
107 derajat ada di selatan timur, guys. Awas, selatan 180 ya, dikurangi berapa ke timur supaya dapatnya 107. Itu boleh. Di 180 ditambah di 190 kurangi 107 ketemunya 73, guys. Azimutalnya jangan lupa selatan ke arah timur. Oke, next. 148 juga sama, ada di selatan timur. Tinggal 180 kurangi 148 ketemunya 32. Ya. Kalau saya berpikir supaya cepat apa? Saya mah supaya cepat 142 tambah berapa supaya 180, guys. Tambah 32 begitu. Jadi cepat ya. Karena kalau kurang-kurangan biasanya kan mumet, tapi kalau tambah cepat. Oke, next. Jadi trik-trik saja, trik belajar. Ya. Nah, sebetulnya untuk apa, guys? Azimutal ini. Nah, ini untuk mempermudah, guys. Untuk mempermudah apa? Untuk mempermudah pengisian kolom pada kolom delta lintang dan simpang. Contoh, misalkan utara 33 timur, guys. Berarti nanti lintangnya ada di utara, ya kan, guys? Buletin ini, isi di sini. Ya. Dan simpangnya ada di timur, gitu. Jadi azimutal ini berguna untuk mengarahkan pengisian delta lintang sama simpang. Ya. Jadi maksudnya nanti nilai lintangnya utara, simpangnya timur. Begitupun yang kedua 69. Nanti lintangnya ada di utara ngisinya dan simpangnya ada di timur. Gitu, guys. Ya, selatan 73 timur berarti nanti ada di selatan lintangnya. Simpangnya tetap di timur. Jadi kalau azimutalnya aman, lancar, maka pengisiannya juga di kolom-kolomnya lancar. Nah, yang diisi kalau bisa disilang, bro. Ya, takut lagi pusing, salah masukin, wah alamat salah lagi ya. Disilang ini, yang tidak diisi. Yang mau diisi dibuletin pakai pensil boleh gitu. Ya, ini tinggal dihapus kalau sudah diisi. Oke, jelas, guys? Pengisiannya seperti itu. Oke, next. Sekarang ke jauh. Kalau jauh ini kan sudah ada dari soal, guys. Ya, ini sudah ada dari soal. Tinggal Anda masukkan saja ke tabel. Oke, kita mulai sekarang yang di sini nih. Saya ulangi lagi. Ya, kalau Anda salah input, salah lihat, dijamin semuanya akan salah, guys. Ya, makanya harus teliti, santuy, jangan buru-buru itu. Karena ini tidak susah, tinggal ngitung. Mau pakai kalkulator boleh Anda, ya. Mau pakai daftar ilmu pelayaran boleh gitu. Ada di daftar 1. Begitu, guys. Oke, kita mulai. Untuk yang haluannya 33, guys. Ya, yang ini nih. Haluan 33 derajat, jauhnya 38. Ingat, guys, daftar 1, ya kan? Anda lihat 33 derajat di daftar pelayaran, guys, ada di bagian atas ya, diurut dari 1 sampai 2 sampai 33. Kemudian lihat jauhnya 38, guys. Ya, Anda luruskan ke handap ya, ke 38 jauh, maka akan ketemu delta lintang 31,9. Nah, tulis di sini. Isi di sini, jangan di selatan gitu loh. Kemudian ya, di baris itu Anda bisa lihat juga simpangnya berapa. Setelah dicek ternyata simpangnya 20,7. Isi di sini. Oke. Itu di daftar. Anda pakai kalkulator juga boleh, ya. Ya pakai kalkulator. Ingat rumusnya tuh. Kalau mencari delta lintang, ya, kosinus haluan dikali jauh. Klik, pencet, maka akan ketemu sama. Cuma digitnya panjang, dibulatkan saja satu digit gitu, guys.
Ya, kalau simpang berarti rumusnya sinus haluan, sinus, pencet tekan sinus, tekan 33, tekan kali, tekan 38, tekan jauhnya. Ketemu 20,7 atau sekian digitnya, dibulatkan jadi 20,7. Silakan guys, Anda mau menggunakan dengan cara daftar pelayaran, dengan tabel, dengan kalkulator boleh, ya. Nah, caranya sama sehingga ketemu ini beres. Setelah itu jumlah delta lintang yang bagian utara ketemu 82,4, ya kan? Selatan ketemunya di jumlah 129,7. Maka delta lintangnya 129,7 dikurangi 82,4. Yang besar kurangi yang kecil, guys. Oke, ketemu 47,3 dibagi 60 ya dapat 0 derajat, ya kan? Awas jangan sampai nggak ngerti, ini udah dari awal ini. Dapat 0 derajat, sisanya 47,3 menit. Nah, ini delta lintangnya nih, karena kan ini 47 nggak ada 60-60 aja kan, jadi dapat 0. Selatannya dari mana, guys? Perhatikan ini ya. Selatannya dari mana? Selatannya dari delta lintang ini, yang besar selatan. Kalau yang besar utara, ya utara. Karena yang besar selatan, 129,7, maka ininya selatan. Gitu guys. Oke. Ya. Simpangnya, karena simpangnya ada satu baris di timur doang, maka tidak ada dikurangi. Tulis saja jumlahnya, 300,7. Timur. Timurnya dari mana, guys? Timurnya dari kolom timur. Begitu. Ya, clear ya, mudah ya. Jadi diperoleh delta lintangnya 00 derajat, 47,3 menit selatan. Simpangnya 300. Oke guys, berarti kita bisa menentukan yang pertama A ini, tempat tiba duga kapal. Nanti. Oke. Ya. Coba kita cek TTO-nya tadi 31 guys, 18,4 ya kan. Delta lintangnya tadi yang kita baru dapat 0047,3 guys selatan, betul nggak? Oh, jadi tempat tiba duganya lintang duga harusnya. Lintang tiba duga, oh ya. Bukan tempat tiba, lintang dulu. Maka diperoleh, ingat, ditambah pada kurang. Awas, kapal ada di utara 31, jalan ke selatan sebesar 0 derajat, maka semakin kecil karena dari utara kapal jalan ke selatan, berarti maka nilainya akan semakin kecil. Dikurangi. Setelah dikurangi ketemu 30 derajat 31,1. Gitu guys. Ya, setelah ketemu lintang tiba, maka Anda harus mencari lintang menengah. Kenapa? Karena lintangnya ada dua, ada lintang tolak, ya, ada lintang tiba. Maka Anda harus cari tengah-tengahnya, lintang yang mana. Nah, gitu. Saya sudah kasih kunci dulu. Ya, cara belajarnya untuk cara menentukan lintang menengah ya, cara yang paling mudah adalah perhatikan delta lintangnya. Kalau delta lintangnya berasal dari penjumlahan, maka lintang menengahnya kurangi bagi 2, kan gitu. Kalau delta lintangnya berasal dari pengurangan, maka lintang menengahnya jumlahkan bagi 2. Gitulah, mudah. Nah, lihat delta lintang ini adalah hasil pengurangan. Karena delta lintangnya 0, lintang tolaknya 31, lintang tibanya 30. Ya, kalau dijumlah pasti 61 kira-kira, ya kan? Tapi kalau ini 0 berarti hasil pengurangan. Maka lintang menengahnya tambahkan tuh lintang tolak sama lintang tiba bagi 2. Gitu loh. Ya, ketemu 6149,5 bagi 2. Ini juga sudah, ini tugas pertama nih, pembagian derajat. Jadi peroleh 30 derajat 54,75 menit. Ya, lintang menengahnya. Utaranya dari mana? Karena ini utara, lintang tolak utara, lintang tiba utara. Jadi lintang tengah-tengahnya ada di utara. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi lintang beres tinggal bujur. Karena kalau mencari tempat tiba juga, lintang tiba harus ada delta lintang sama delta bujur. Ya,
Delta bujur rumusnya ya, ingat bujur, ingat sek ya. Jadi delta bujur sama dengan simpang kali sek kan lintang menengah. Simpangnya masukin 307 ya dari tadi tabel. Sek kan 30 derajat 54,75. Anda pakai daftar 1 ketemunya 1,166. Anda pakai kalkulator, tekan 1, tekan bagi, tekan cos, tekan nilainya, derajatnya tekan sama dengan ketemunya akan sama ya, 1,166. Ya, setelah dikalikan ketemunya 350, sekian. Dibulatkan 350,6. Dibagi 60 dapat 5 derajat ya guys. Sisanya 50,6 menit. Ya. Gampangnya 60 kali berapa supaya 350. Jangan sampai lebih. 60 kali 5 300, sisanya 50. Nah gitu kan cara berhitungnya. Timurnya dari mana? Dari tabel tadi. Kan ada tadi timur. Ya, oke. Sehingga kita masukkan tempat tiba duga. Gitu. Ya, ini tempat tiba duganya bergoyang. Ya, kalau lintang tiba sudah diperoleh tadi, ya dari atas ini tinggal ditulis saja guys. Tinggal bujurnya. Bujur tolaknya 64, delta bujurnya 5 derajat timur, kapal dari timur, jalan ke timur, pasti nambah besar, kan gitu guys. Berarti dikurai, ditambah. Ya, tinggal ditambah saja, 7 tambah 6 ya, penjumlahnya sudah tahu. Oke, ketemunya timur juga. Jadi tempat tiba duga kapal pada haluan rangkai tersebut 30 derajat 31,1 utara, bujurnya 70 derajat 4,3 timur. Ini jawaban pertama guys baru. Oke. Mungkin pertemuan sampai di sini saja untuk menentukan tempat tiba dua kapal pada haluan rangkai guys. Mohon maaf kalau ada kurangan atau salah-salah kata kalimat. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.